Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 66. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Yohanes yang kita dengarkan ini mengisahkan kepada kita tentang murid-murid yang mengundurkan diri, tepatnya di Galilea. Setelah mendengarkan perkataan-perkataan Yesus ya tentang roti hidup ya dan hal-hal lain, banyak para murid itu yang menanggapinya dengan mengatakan bahwa perkataannya itu keras ya. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Tetapi sebenarnya Yesus tahu bahwa mereka itu memang dari semula itu kurang percaya dengan Yesus ya. Sehingga setiap kata-kata dan firman yang disampaikannya dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Dan oleh karena itu Yesus menegaskan bahwa kata-kataku itu adalah roh dan hidup. Dengan demikian ya, setiap perkataan yang keluar dari murid Yesus atau ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus itu adalah roh yang memberi hidup. Artinya di sini bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus ya, mendengarkan perkataannya, menghayati dalam hidupnya dan mengungkapkannya dalam tindakan, di mana semuanya itu akan memberikan sebuah jaminan hidup abadi. Ya. Jadi kalau orang percaya, dia mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, menghayatinya dalam hatinya, dalam hidupnya, lalu mengungkapkannya dalam tindakan nyata di tengah kehidupan sosialnya. Jadi disitulah roh itu menjadi roh yang hidup. Lalu kemudian pada akhir Yesus mengatakan bahwa memang bahwa ada di antara setiap orang yang mengikuti Yesus ya, yang mengatakan diri sebagai pengikut Yesus, itu tadi ada yang masih ragu-ragu. Oleh karena itu keraguan-raguan mereka itu hendak memperjelas ya pernyataan Yesus bahwa orang yang sungguh percaya kepada Yesus itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Bapanya. Atau tidak seorang pun dapat datang kepada Yesus kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Meskipun mereka itu tampak datang kepada Yesus, tapi karena kurangnya kepercayaan mereka, ya mereka itu ya sebenarnya bukan orang-orang yang dikaruniakan untuk datang sungguh-sungguh kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin menegaskan juga ya berkaitan dengan penghayatan iman kita dalam hal ini. Kita dilihat sebagai orang yang beriman kepada Kristus, tetapi iman kita itu masih rapuh. Kita masih digoncangkan oleh pernyataan-pernyataan atau ajaran-ajaran yang sulit kita pahami dengan akal pikiran kita ya, sebagai manusia. Ajaran gereja misalnya ya, atau ajaran yang disampaikan oleh gereja.
Sementara ajaran yang disampaikan gereja bukan sebuah ajaran yang sesat ya dalam pandangan iman kita. Tapi itu merupakan sebuah ajaran yang dikeluarkan berdasarkan refleksi-refleksi panjang oleh gereja ya, dan juga tentu pendasaran-pendasarannya tidak terlepas dari ajaran para rasul. Oleh karena itu, setiap ajaran yang dikeluarkan oleh gereja yang merupakan suatu kebenaran bagi kita sebagai orang yang beriman, meskipun itu tidak sejalan mungkin dengan logika kita sebagai manusia, atau bagaimana hal itu mungkin terjadi, bagaimana ajaran itu bisa dikeluarkan seperti itu, tidak sesuai dengan akal saya. Bisa saja pertanyaan-pertanyaan seperti itu keluar dari pikiran kita, mulut kita sebagai orang beriman. Oleh karena itu ya, berbagai kesimpulan-kesimpulan pribadi kemudian ya kita keluarkan, dan itu diumbar-umbarkan di media sosial mungkin ya, seolah-olah bahwa apa yang kita pikirkan itu ya itulah yang sesungguhnya yang seharusnya dilakukan oleh gereja. Ternyata tidaklah demikian. Itu tadi, orang-orang itu ya memang tidak dikaruniakan oleh Allah untuk percaya sungguh pada Yesus, kepada gerejanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, penginjil hari ini mengajak kita ya untuk semakin teguhlah dalam iman. Lalu teguhlah untuk mendengarkan gereja yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan kebenaran kepada kita. Gereja tidak pernah mengantar kita kepada hidup yang kepada hidup yang mematikan semangat kita untuk percaya kepada Tuhan, tetapi sebaliknya gereja senantiasa menuntun kita untuk hidup lebih baik agar kita bisa memperoleh hidup abadi itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.